Latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut menjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Diversifikasi, divisionalisasi, dan desentralisasi organisasi melatar belakangi timbulnya masalah penentuan harga transfer. Selanjutnya, diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Ada dua bentuk diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi vertikal. Ini ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Yang kedua, diferensiasi horizontal. Ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Diferensiasi dapat dilakukan sebagai strategi diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. Diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan yang dilakukan manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Diversifikasi biasanya ditempuh melalui proses divisionalisasi yang merupakan pembentukan divisi-divisi yang diberi peran sebagai pusat laba. Semakin luas tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar kebutuhan manajemen puncak akan alat untuk mengintegrasikan berbagai divisi yang telah dibentuk. Karena pada dasarnya divisi-divisi yang dibentuk dalam proses divisionalisasi bukan merupakan perusahaan yang benar-benar bebas, namun merupakan bagian perusahaan yang diberi wewenang untuk memperoleh laba di bawah pengelolaan manajer puncak. Berbagai mekanisme integrasi yang umumnya digunakan oleh perusahaan yaitu yang pertama, peraturan, standarisasi, dan prosedur rutin. Yang kedua, hierarki organisasi. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, kontak langsung. Yang kelima, pembentukan komite sementara seperti satuan tugas dan tim. Dan yang keenam, organisasi matriks. Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegaskan diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Selanjutnya, desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan. Desentralisasi merupakan tingkat seberapa besar kebebasan untuk pengambilan keputusan didelegasikan oleh manajer puncak kepada manajer yang lebih rendah. Divisionalisasi tidak selalu diikuti dengan desentralisasi wewenang manajer puncak kepada manajer divisi. Hal tersebut akan menimbulkan pseudo profit centers atau pusat laba tidak dalam arti yang sebenarnya, karena manajer divisi tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan konsumsi sumber daya divisi. Desentralisasi dapat mengambil salah satu di antara tiga bentuk. Yang pertama, desentralisasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, desentralisasi berdasarkan daerah. Dan yang ketiga, desentralisasi berdasarkan laba. Selanjutnya, manfaat desentralisasi. Yang pertama, para manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang terbaik tentang kondisi setempat. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan para manajer tingkat di atas. Yang kedua, desentralisasi memberikan kesempatan bagi para manajer tingkat yang lebih rendah dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi setelah berlatih mengelola unit organisasi tingkat bawah. Yang ketiga, desentralisasi memberikan kebebasan bagi para manajer dalam pengambilan keputusan
sehingga mereka dapat merasakan statusnya lebih tinggi bila dibandingkan jika mereka tidak memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kelemahan desentralisasi. Yang pertama, para manajer mungkin membuat keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja, dengan akibat merugikan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa tersebut disediakan secara terpusat. Yang ketiga, kadang-kadang biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi mengalami kenaikan dalam perusahaan yang organisasinya sudah didesentralisasikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep harga transfer. Jadi, konsep harga transfer ini memiliki pengertian dalam arti yang luas, yaitu harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dan pengertian dalam arti sempitnya yaitu harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa dalam dua pusat laba atau lebih. Sistem harga transfer ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer untuk motivasi para manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Dan untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Nah, teman-teman, jadi harga transfer ini memiliki dua keputusan penting yang dimana jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, keputusan ini akan diambil. Apa saja sih keputusan itu? Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, yaitu keputusan pertama yang harus dibuat adalah penentuan di mana produk harus diproduksi, yaitu diproduksi dalam perusahaan atau dibeli dari pemasok keluar. Keputusan ini disebut dengan istilah lain yaitu sourcing decision. Keputusan yang kedua yaitu keputusan penentuan harga transfer, yang dimana jika produk diproduksi di dalam perusahaan, keputusan berikutnya yang harus dibuat adalah pada harga transfer, berapa produk tersebut ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Keputusan ini dikenal dengan istilah lain yaitu transfer pricing decision. Dalam penentuan harga transfer ada dua divisi yang terlibat, yaitu divisi penjual yang mentransfer barang atau jasa dan divisi pembeli yang menerima transfer barang atau jasa dari divisi penjual. Nah, jadi harga transfer ini memiliki karakteristik Teman-teman, ayo kita membahas karakteristik harga transfer. Yang pertama yaitu masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka. Dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Apa sih maksudnya? Harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya atas dasar laba, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Jika perusahaan membentuk divisi sebagai pusat laba yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh, manajer pusat laba akan peduli atau konsep atas faktor-faktor yang mempengaruhi laba divisinya. Karena transfer barang antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Maka manajer divisi terkait akan berkepentingan terhadap unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga transfer. Namun, jika nilai barang yang ditransfer merupakan unsur yang tidak signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli, penentuan harga transfer tidak merupakan masalah dalam perusahaan. Karakteristik yang kedua, harga transfer selalu mengandung laba di dalamnya. Bagi divisi penjual, harga transfer merupakan pendapatan yang merupakan unsur laba yang dipakai sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Karena divisi penjual diukur kinerjanya atas dasar laba, maka transfer barang ke divisi pembeli harus mengandung unsur laba di dalamnya. Nah,
Karakteristik yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Divisionalisasi merupakan cara yang ditempuh oleh manajemen puncak untuk mendiversifikasikan bisnis di perusahaannya. Proses penentuan harga transfer memberikan kesempatan kepada manajer divisi yang terkait untuk merundingkan semua unsur yang membentuk harga transfer. Karena setiap unsur yang membentuk harga transfer akan berpengaruh terhadap laba divisi mereka. Di sisi lain, harga transfer merupakan salah satu alat integrasi divisi dalam division company. Dengan harga transfer, divisi-divisi yang dibentuk yang seolah-olah merupakan perusahaan yang independen harus melakukan negosiasi untuk menetapkan harga barang. Masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Ada dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi pembelian. Yang pertama ialah dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer dan besaran laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. A. Dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, perlu kesepakatan antar divisi penjual dan divisi pembeli untuk menentukan dasar yang akan dipakai sebagai landasan harga transfer antar divisi. Terdapat dua dasar yang digunakan sebagai penentuan sebagai landasan penentu harga transfer. Yang pertama ialah biaya dan kedua adalah harga pasar. B. Besaran laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang harus diperhitungkan. Yang pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Laba dapat ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari biaya penuh atau berdasarkan aktiva penuh yang digunakan untuk memproduksi produk. Jika laba ditentukan berdasarkan persentase biaya penuh, modal yang diperlukan dalam produksi tidak diperhitungkan. Aktiva penuh lebih baik dalam memperhitungkan laba, tetapi dalam menimbulkan masalah dalam perhitungan aktiva penuh sebagai dasar investasi. Jika aktiva penuh digunakan, jenis aktiva dan cara penilaian aktiva harus dipertimbangkan. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Besaran laba ini akan dinegosiasikan antara divisi penjual dan pembeli. Divisi penjual akan menginginkan laba yang lebih tinggi, sementara divisi pembeli akan menginginkan laba yang lebih rendah. Besaran laba yang disepakati akan mempengaruhi harga transfer dan kinerja keuangan masing-masing divisi. Laba yang diperhitungkan dalam harga transfer dapat ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari biaya penuh atau berdasarkan aktiva penuh yang digunakan untuk memproduksi produk. Jika aktiva penuh di divisi dipakai sebagai dasar penentuan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, jenis aktiva yang diperhitungkan sebagai dasar, dan kedua, cara penilaian aktiva yang digunakan sebagai dasar. Jenis aktiva yang digunakan sebagai dasar. Memilih jenis aktiva yang sesuai sebagai dasar sangat penting. Aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan mungkin lebih relevan untuk menentukan laba jangka pendek. Sedangkan aktiva tidak lancar seperti properti, pabrik, dan peralatan lebih relevan untuk menentukan laba jangka panjang. Perusahaan perlu mempertimbangkan jenis aktiva yang paling sesuai dan dengan kegiatan bisnis divisi terkait. Yang kedua, cara penilaian aktiva yang digunakan sebagai dasar. Cara penilaian aktiva juga mempengaruhi besaran laba yang diperhitungkan. Nilai buku yang merupakan nilai historis mungkin kurang akurat dibandingkan dengan nilai pasar atau nilai pengganti yang mencerminkan nilai saat ini atau biaya untuk mengganti aset tersebut. Pemilihan cara penilaian yang tepat memastikan bahwa laba yang diperhitungkan sesuai dengan nilai ekonomis yang sesungguhnya. Jenis aktiva yang diperhitungkan sebagai dasar penentuan laba dalam harga transfer dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Dalam investment base telah ditetapkan penilaian aktiva lancar yang dapat dipilih dari 1. Nilai bersih yang dapat direalisasikan aktiva lancar pada awal tahun berlakunya harga transfer. Dan kedua, nilai bersih yang dapat direalisasikan aktiva lancar rata-rata dalam tahun berlakunya harga transfer. Selanjutnya ada metode penentuan harga transfer, ada 6. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya, yang artinya
Harga barang yang dipindahkan antar divisi perusahaan ditentukan dari biaya produksinya. Ada dua jenis biaya yang bisa digunakan, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Jika memakai biaya penuh sesungguhnya, divisi pembeli bisa dirugikan karena ikut menanggung ketidakefisienan yang terjadi di divisi penjual. Contoh biaya penuh sesungguhnya, divisi A membuat produk dan butuh biaya 100.000 karena ada mesin rusak. Hal ini membuat harga yang awalnya cuma 80.000 bisa naik menjadi 100.000, sehingga produk ini dijual ke divisi B dengan harga transfer 100.000. Divisi B jadi ikut menanggung kerugian divisi A. Sebaliknya, biaya penuh standar dianggap lebih adil karena mencerminkan biaya ideal yang seharusnya tanpa ketidakefisienan. Contoh biaya penuh standar. Harusnya jika produksi lancar dan efisien, biaya normal hanya 80.000. Jadi divisi B hanya membayar 80.000. Dengan begitu, divisi B tidak dirugikan karena masalah di divisi A. Namun, penggunaan biaya standar juga punya kelemahan. Jika divisi penjual menjadi lebih efisien dan biaya produksi menurun, maka harga transfer juga ikut turun. Akibatnya, laba di divisi penjual bisa berkurang. Meskipun mereka sudah bekerja lebih baik, untuk mengatasi hal ini, perusahaan bisa menunda penurunan harga transfer agar divisi penjual tetap mendapat tambahan laba sebagai bentuk penghargaan atas peningkatan kinerja. Agar sistem harga transfer ini berjalan dengan baik, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, mendorong efisiensi. Sistem harga harus memotivasi divisi penjual untuk terus meningkatkan efisiensi dan kinerja. Kedua, pisahkan tanggung jawab. Ketidakefisienan di divisi penjual tidak boleh dibebankan ke divisi pembeli lewat harga transfer. Yang ketiga, aturan yang jelas. Proses ini melibatkan negosiasi antar divisi. Perlu ada aturan yang jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik. Yang kedua, masalah penentuan sumber pengadaan atau sourcing decision. Ini terjadi ketika suatu divisi dalam perusahaan harus memutuskan apakah akan membeli barang atau jasa dari divisi lain dalam perusahaan atau internal sourcing atau membeli dari pihak luar atau external sourcing. Contohnya, divisi A butuh bahan baku, mereka bisa membelinya dari divisi B yang masih satu perusahaan atau dari pemasok luar. Permasalahan muncul ketika yang pertama, harga internal lebih mahal dari harga pasar. Divisi merasa rugi jika membeli dari dalam perusahaan karena bisa dapat harga lebih murah dari luar. Yang kedua, konflik kepentingan antar divisi. Masing-masing divisi fokus pada targetnya sendiri, bukan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Solusi dari masalah ini yang pertama, evaluasi total keuntungan perusahaan. Pertimbangkan mana opsi yang memberikan keuntungan total lebih besar bagi perusahaan, bukan hanya keuntungan per divisi. Yang kedua, libatkan manajemen pusat untuk menjadi penengah dalam keputusan pengadaan, agar fokus pada kepentingan perusahaan bukan hanya divisi. Yang ketiga, penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar. Bagi divisi penjual, harga pasar adalah penghasilan yang hilang jika barang tidak dijual keluar. Tetapi bagi divisi pembeli, harga pasar adalah biaya yang harus dibayar jika membeli dari perusahaan luar. Namun dalam praktiknya, harga transfer biasanya lebih rendah dari harga pasar karena ada pengurangan biaya, yaitu yang pertama diskon volume. Jika jumlah barang yang ditransfer besar, divisi penjual bisa lebih hemat biaya produksi, jadi harga bisa diberi potongan. Yang kedua, tanpa biaya promosi dan penjualan. Karena barang dijual ke divisi sendiri, tidak perlu iklan, promosi, ataupun komisi, sehingga biaya itu bisa dikurangi dari harga. Yang ketiga, tanpa biaya gudang. Jika barang langsung dikirim dari pabrik, tidak ada biaya penyimpanan, jadi harganya bisa lebih murah. Yang keempat, pasar terbatas. Ini terjadi ketika divisi dalam perusahaan yang saling terintegrasi sulit mencari alternatif lain di luar perusahaan, baik untuk menjual produk atau divisi penjual maupun untuk membeli bahan baku atau divisi pembeli. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, kapasitas produksi lebih banyak di dalam perusahaan, di mana perusahaan besar yang terintegrasi sering punya semua bagian proses produksinya sendiri, misalnya dari benang sampai kain jadi, sehingga perusahaan luar sulit bersaing. Yang kedua, divisi sebagai satu-satunya pemasok. Jika hanya ada satu divisi yang bisa membuat suatu komponen penting, maka tidak ada pilihan lain dari luar perusahaan. Yang ketiga, investasi besar di fasilitas sendiri. Kalau perusahaan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membangun fasilitas produksi sendiri,
Mereka cenderung tetap menggunakan fasilitas itu daripada membeli dari luar, kecuali harga dari luar sangat murah dan itu jarang terjadi. Yang intinya, keterbatasan pasar membuat perusahaan sulit bergantung pada pihak luar, karena mereka sudah terlalu tergantung pada sistem internalnya sendiri. Yang kelima ada harga saing. Harga saing sendiri adalah harga yang sering berlaku di pasar untuk produk yang sama dengan produk yang ditransfer antar divisi. Meskipun pasar luar terbatas, harga saing tetap dianggap sebagai dasar terbaik untuk menentukan harga transfer karena beberapa alasan. Yang pertama, mengukur kontribusi nyata divisi. Dengan memakai harga saing, perusahaan bisa tahu seberapa besar kontribusi masing-masing divisi terhadap keuntungan. Jika perusahaan harus membeli dari luar dengan harga pasar, maka membuatnya sendiri dengan biaya lebih murah bisa menghemat uang. Yang kedua, mengukur kinerja divisi. Harga saing membantu menilai seberapa efisien divisi dalam bersaing dengan perusahaan lain di luar. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh kondisi internal. Harga saing bersifat objektif karena tidak tergantung pada kebijakan atau keadaan dalam perusahaan. Selanjutnya yang keenam, cara mendapatkan harga saing. Dalam perusahaan yang terintegrasi atau yang tidak membeli dari luar, bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengacu pada harga pasar dari perusahaan lain. Perusahaan bisa menggunakan harga yang diumumkan oleh perusahaan lain sebagai acuan, tapi harus dipastikan bahwa harga tersebut benar-benar mencerminkan harga pasar. Yang kedua, melalui tender pembelian. Perusahaan bisa membuka tender atau lelang penawaran harga untuk sebagian kebutuhan produknya. Lalu dari situ diperoleh harga penawaran dari pemasok luar yang bisa dijadikan patokan harga saing. Yang ketiga, melihat harga jual divisi penjual keluar. Jika divisi penjual juga menjual produknya ke pihak luar, maka harga yang didapat dari penjualan itu bisa dijadikan sebagai harga saing. Yang terakhir, melihat harga beli divisi pembeli dari luar. Jika divisi pembeli juga membeli produk dari luar, maka harga beli tersebut bisa digunakan sebagai harga saing. Selanjutnya, masalah dalam penentuan harga transfer. Setiap harga transfer akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli. Meskipun dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi penjual. Jika di divisi pembeli terdapat kapasitas yang berlebihan, analisis biaya yang dilakukan oleh divisi pembeli untuk pengambilan keputusan jangka pendek di bidang pemasaran akan berakibat terjadi kesalahan kesimpulan. Jika divisi pembeli memperlakukan unsur biaya tetap yang terdapat dalam harga barang yang ditransfer dari divisi penjualan sebagai biaya variabel divisi pembeli akan berbeda dengan biaya variabel dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Jika divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, ia akan memperlakukan harga yang dibayarkan kepada divisi penjual untuk produk yang ditransfer dari divisi tersebut sebagai unsur biaya variabel. Dengan demikian, usaha optimisasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh pembeli tidak selalu berakibat optimisasi laba perusahaan secara keseluruhan. Masalah tersebut selalu timbul jika produk atau jasa ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli dengan menggunakan harga transfer persatuan. Masalah ini menjadi lebih besar dalam perusahaan yang divisinya memasarkan produk yang diproduksi oleh divisi lain dalam perusahaan yang sama. Jika suatu divisi menjual seluruh atau hampir seluruh produknya ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, divisi tersebut merupakan captive supplier. Manajer divisi penjualan ini tidak memiliki wewenang yang signifikan dalam bidang pemasaran. Tanggung jawab pokoknya adalah pada pengendalian biaya, mutu produk, dan ketepatan jadwal produksi. Laba divisi ini sangat ditentukan oleh volume produk yang dijual oleh divisi pembeli. Dengan demikian, laba bukan merupakan ukuran kinerja yang baik bagi kinerja manajer divisi penjualan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh captive supplier tersebut, ada 2 alternatif yang dipilih. Yang pertama, memperlakukan divisi penjualan sebagai pusat biaya. Dalam cara ini, divisi penjualan tidak dianggap sebagai unit yang mencari keuntungan. Fokusnya hanya pada mengkontrol biaya produksi dan memastikan bahwa barang atau jasa yang diberikan ke divisi lain atau divisi pembeli dibuat seefisien mungkin. Kelebihannya, lebih sederhana dan mudah dipantau, cocok jika tujuan utama adalah efisiensi, bukan keuntungan antar divisi. Kekurangannya, tidak ada insentif bagi divisi penjual untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan langsung, dan juga bisa menimbulkan ketidakadilan jika biaya aktual tinggi tapi tidak ada fleksibilitas dalam harga transfer. Yang kedua, memilih satu dari 3 alternatif harga transfer.
yaitu beban tetap bulanan, pembagian laba, dan 2 macam harga. Di sini, divisi penjual dan pembeli dianggap sebagai unit yang saling bertransaksi sehingga penting menetapkan harga transfer atau harga antar divisi. Ada 3 pilihan. Yang pertama, beban tetap bulanan. Divisi pembeli membayar jumlah tetap setiap bulan kepada divisi penjual, tidak peduli berapa banyak produk yang dibeli. Kelebihannya, mudah dianggarkan dan stabil. Kekurangannya, tidak adil jika volume produksi atau pembeli berubah drastis. Yang kedua, pembagian laba. Keuntungan dari kerjasama antar divisi dibagi antar divisi penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan. Kelebihannya, memotivasi kerja dan efisiensi. Kekurangannya, saling menentukan pembagian yang adil dan bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga, 2 macam harga. Divisi penjual mencatat pendapatan berdasarkan harga pasar, tapi divisi pembeli membayar harga yang lebih rendah, misalnya harga biaya. Selisihnya ditanggung oleh manajemen pusat. Kelebihannya, adil untuk kedua divisi. Kekurangannya, rumit dan memerlukan campur tangan manajemen pusat. Divisi penjual diperlakukan sebagai pusat biaya. Jika divisi penjual mentransfer seluruh atau sebagian produknya kepada divisi lain dalam perusahaan yang sama, divisi penjual pada hakikatnya merupakan pusat laba tidak dalam arti yang sebenarnya. Manajer divisi penjualan ini tidak memiliki wewenang yang berarti dalam pemasaran produknya, sehingga laba divisi yang sangat ditentukan oleh divisi lain. Dengan demikian, laba tidak dapat mencerminkan kinerja divisi penjual ini. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang tersedia bagi divisi penjual yang diperlakukan sebagai captive supplier bagi divisi lain ini adalah dengan memperlakukan divisi tersebut sebagai pusat biaya. Tanggung jawab divisi penjual adalah terbatas pada pengendalian terhadap biaya. Beban tetap bulanan. Jika alternatif memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya tidak dipilih, namun agar kinerja divisi penjual tidak semata-mata ditentukan oleh kinerja divisi pembeli, maka penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan beban tetap bulanan. Dengan menggunakan beban tetap bulanan, divisi penjual sebagai captive supplier tetap diperlakukan sebagai pusat laba, yang kinerjanya tidak dipengaruhi oleh volume penjualan divisi pembeli. Harga transfer divisi penjual dihitung sebagai berikut. Yang pertama, produk yang ditransfer ke divisi pembeli ditentukan harga transfernya sebesar biaya variabel persatuan. Jika misalnya divisi penjual mentransfer suatu unit produk ke divisi pembeli, maka divisi pembeli akan dibebani dengan hasil kali biaya variabel per unit dengan jumlah unit produk yang ditransfer ke divisi pembeli. A. Biaya tetap. Biaya yang dibebankan oleh divisi penjual adalah sebesar biaya tetap yang terjadi untuk penyediaan kapasitas bagi kepentingan divisi pembeli. Karena sebagian captive supplier, divisi penjual telah menyediakan kapasitas untuk keperluan divisi pembeli, maka semua biaya tetap yang timbul sebagai akibat penyediaan kapasitas tersebut dibebankan kepada divisi pembeli. Dengan demikian, volume kegiatan divisi pembeli tidak mempengaruhi perhitungan laba divisi penjual. B. Laba. Unsur laba yang diperhitungkan dalam harga transfer ini dihitung sebesar tarif kembalian investasi atas investasi divisi penjual untuk melayani kepentingan divisi pembeli. Besarnya biaya tetap yang dibebankan kepada divisi pembeli dan besarnya laba yang ditambahkan dalam harga transfer perlu dirundingkan secara periodik antara divisi penjual dan divisi pembeli. Pembagian laba. Dalam penentuan harga transfer ini, divisi pembeli dibebani biaya variabel standar untuk setiap unit produk yang ditransfer oleh divisi penjual ke divisi pembeli. Biaya variabel divisi penjual ke divisi pembeli ini digunakan untuk menghitung biaya variabel kumulatif produk yang selesai diproduksi dan dijual oleh divisi pembeli. Setiap divisi penjual berhasil menjual produk tersebut ke pasar luar, laba kontribusi yang diperoleh, yaitu yang merupakan selisih harga jual ke pasar luar dikurangi dengan biaya variabel kumulatif, dibagi secara adil kepada divisi penjual dan divisi pembeli. 2. Perangkat harga. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh divisi penjual yang bertindak sebagai captive supplier, dapat ditempuh cara lain dengan menggunakan 2 perangkat harga untuk produk yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Perangkat harga pertama yang digunakan adalah harga jual produk divisi penjual ke pasar luar perusahaan. Pada saat divisi penjual mentransfer produk ke divisi pembeli, rekening pendapatan divisi penjual dikredit sebesar jumlah unit produk yang ditransfer dikalikan dengan harga jual produk tersebut di pasar luar dikurangi dengan biaya pemasaran. Divisi pembeli dibebani sebesar biaya variabel standar. Selisih antara pendapatan dan biaya variabel tersebut dikreditkan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan.
Pengelolaan harga transfer. Karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Ada dua aturan formal yang perlu ditetapkan, yaitu aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh staf manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Dalam melakukan perundingan, divisi yang terlibat perlu menetapkan dasar yang dipakai sebagai landasan perundingan. Jika digunakan biaya penuh sebagai dasar, divisi yang terlibat perlu merundingkan tipe biaya yang akan dipakai sebagai dasar, biaya standar atau biaya sesungguhnya. Unsur biaya yang diperhitungkan sebagai dasar penentuan harga transfer, unsur aktiva yang dihitungkan dalam capital employed, dan besarnya tarif kembalian yang diperhitungkan dalam menghitung laba. Arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penetapan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Lembaga arbitrase perlu dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dipersengketakan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Nah, lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, menelaah perubahan sumber pengadaan, dan mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!